Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kuliah ekonometrika pada pertemuan kedua ini dengan membahas pemodelan ekonometrika. Pokok bahasannya akan terdiri dari dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah pengertian pemodelan, model ekonomi, model matematika, dan model ekonometrika. Kemudian yang kedua, tahapan di dalam metode ekonometrika. Itu ada 8 tahapan. Yang pertama adalah pernyataan teori atau hipotesis. Yang kedua adalah spesifikasi model matematika. Yang ketiga spesifikasi model ekonometrika. Yang keempat pengumpulan data. Kelima estimasi parameter. 6 pengujian hipotesis. Ketujuh peramalan atau prediksi. Dan kedelapan kita menggunakan model untuk perumusan kebijakan. Bisa juga untuk pengendalian perumusan kebijakan. Pengertian model ekonomi. Model ekonomi adalah bangunan logika yang berusaha menyederhanakan hubungan sebab akibat yang rumit dan pengaruh di antara elemen-elemen yang saling berinteraksi di dalam perekonomian. Dengan model ekonomi, para ekonom dapat melakukan percobaan atau simulasi dengan senario yang berbeda untuk mengevaluasi pengaruh dari satu pilihan kebijakan. Pengertian model matematika. Pemodelan matematika adalah upaya memodelkan hubungan fungsional dalam dunia nyata dengan menggunakan bahasa matematika. Pemodelan matematika digunakan untuk mendeskripsikan fenomena dunia nyata, menyelidiki pertanyaan penting yang berkenaan dengan dunia yang teramati, menjelaskan fenomena dunia nyata, menguji gagasan atau ide-ide, dan membuat prediksi. Pengertian ekonometrika. Arti bahasa econometrics, pengukuran keekonomian, tetapi cakupannya jauh lebih luas. Pengertian konsep econometrics, the result of certain outlook on the rule of economics, consists of application of mathematical statistics to economic data to lend empirical support to the model constructed by mathematical economics and to obtain numerical result. Econometrics may be defined as the quantitative analysis of actual economic phenomena based on concurrent development of theory and observation related by appropriate method of inference. Econometrics may be defined as social sciences in which the tools of econometric theory, mathematics, and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena. Banyak definisi yang lainnya. Ya kira-kira begitulah definisinya. Apa tujuan ekonometrika? Yang pertama, knowledge of the real economy. Econometric method allow us to estimate economic magnitude such as the marginal propensity to consume or the elasticity of labor with respect to output. Econometric method allow us to perform tests of hypothesis. Yang kedua adalah economic simulation policy. Econometrics method can be used to simulate the effect of alternative policies. Dan yang ketiga adalah prediction or forecasting.
Very often, econometric methods are used to predict values of economic variables in the future, trying to reduce our uncertainty in the future of the economy. Jadi tujuannya ada tiga, mengetahui dunia nyata perekonomian, kemudian simulasi kebijakan ekonomi, dan yang ketiga adalah prediksi atau forecasting kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Langkah-langkah metode ekonometrika. Yang pertama adalah pernyataan teori atau hipotesis. Yang kedua adalah spesifikasi model matematika dari teori atau hipotesis. Yang ketiga adalah spesifikasi model statistika atau ekonometrika. Pengumpulan data, estimasi parameter dalam model ekonometrika, pengujian hipotesis, peramalan atau prediksi, dan bagaimana kita menggunakan model untuk pengendalian atau tujuan kebijakan. Kita detailkan dari tahapan-tahapan metode ini dengan memberikan satu teladan langkah demi langkah atau tahap demi tahap. Yang pertama adalah pernyataan atau hipotesis. Teori marginal propensity to consume, yaitu laju perubahan konsumsi untuk setiap penambahan 1 unit pendapatan dan nilainya berada di antara 0 dan 1. Grafik ya, 0 dan 1, beta 1, beta 2. Spesifikasi model langkah yang kedua. Spesifikasi model matematika konsumsi menyatakan bahwa Y sama dengan beta 1 plus beta 2X, di mana beta 2 lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Y adalah pengeluaran konsumsi, X pendapatan, beta 1, beta 2 adalah parameter persamaan atau model, beta 1 intercept, beta 2 slope, dalam hal ini sebagai MPC, marginal propensity to consume. Langkah yang ketiga, spesifikasi model ekonometrika. Itu bedanya di model ekonometrika itu ada gangguan, ada error, ada U. Y sama dengan beta 1 tambah beta 2X plus U, di mana beta 2 lebih besar dari 0, tapi kurang dari 1. Untuk persamaan fungsi linier di mana U disturbance error term yang bersifat random atau stokastik yang menggambarkan perilaku probabilistik dari Y, model probabilistik, berlawanan dengan model deterministik. Jadi itu ada error, ada simpangan, misalnya U. Tapi kalau itu dikuadratkan, maka simpangan kuadratnya itu terkecil, dibuat minimum. Kalau perlu jadi 0. Tahap keempat, pengumpulan data. Untuk memperoleh nilai numerik beta 1 dan beta 2, kita membutuhkan data. Tabel berikut menghubungkan antara personal consumption expenditure dan gross domestic product dalam data dalam nilai real. Ini. Kemudian ini ada scatter diagram antara pendapatan dan konsumsi. Tahap kelima, analisis regresi adalah alat utama yang digunakan untuk memperoleh dugaan koefisien-koefisien. Dengan metode regresi dan data pada tabel di atas, diperolehlah dugaan beta 1 dan beta 2, yaitu Y sama dengan minus 184,08 plus 0,7064 XI. X. Garis regresi lumayan bagus dengan slope koefisien sekitar 0,71. Setiap peningkatan pendapatan real $1 akan meningkatkan sekitar 71 sen secara rata-rata dalam konsumsi real. Yang keenam, pengujian hipotesis. Untuk mengetahui apakah koefisien dugaan yang diperoleh
sejalan dengan harapan teori maka perlu diuji. Keynes mengharapkan MPC bernilai positif tetapi kurang dari 1. B2 itu lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Dalam kasus ini kita mendapati MPC 0,71. Sebelum mengkonfirmasi teori konsumsi Keynes, kita harus meneliti apakah angka dugaan berada di bawah 1. Dengan kata lain, secara statistika, 0,71 kurang dari 1. Jika benar, maka temuan ini mendukung teori Keynes. Konfirmasi dengan cara seperti itu atau sanggahan terhadap teori ekonomi berbasis bukti sampel adalah dasar dari teori statistika yang dikenal dengan statistical inferences. Tahapan ketujuh, peramalan dan prediksi. Misalkan kita bermaksud memprediksi rata-rata belanja konsumsi untuk tahun 1997, GDP 1997 adalah 7.269,8 miliar dolar. Dengan mensubstitusikan nilai GDP, nilai pendapatan ke dalam persamaan, jadi nilai X, maka kita akan peroleh Y1997, konsumsi pada tahun 1997 adalah 4.951,3. Angka aktual dari belanja konsumsi yang dilaporkan pada tahun 1997 adalah 4.913,5 miliar. Sementara prediksi model adalah 4.951,3. Jadi ada kelebihan sebesar 37,82 miliar dolar atau kesalahan prediksi sekitar 0,76% dari nilai aktual GDP tahun 1997. Yang ke-8, bagaimana kita menggunakan model untuk pengendalian atau penyusunan kebijakan. Dengan persamaan terestimasi di atas, pemerintah percaya bahwa belanja konsumen sekitar 4.900 miliar US dollar akan menahan laju pengangguran pada level 4,2%. Berapa level pendapatan yang akan menjamin tercapainya target belanja konsumsi tersebut? Nah, jika hasil regresi di atas dianggap benar, aritmatika sederhana akan menunjukkan bahwa pendapatan yang bisa menjamin laju pengangguran hanya 4,2% adalah di sini diperoleh nilai X 7.197 miliar US dollar. Jadi dengan level pendapatan 7.197 miliar dolar dan MPC 0,71, ini akan melahirkan belanja konsumen sekitar 4.900 miliar dolar, dan itu artinya laju pengangguran ada di level 4,2%. Jadi kita lihat di sini bahwa modelan ekonometrika itu selain mampu mendeskripsikan perilaku ekonomi sesuai dengan parameternya, dia juga dapat digunakan untuk forecasting, prediksi, dan juga untuk tujuan-tujuan pengendalian dan untuk rumusan-rumusan kebijakan. Sebagai ringkasan dari metode ini, kembali saya ulangi bahwa pertama adalah pernyataan teori atau hipotesis, yang kedua spesifikasi model matematika, yang ketiga spesifikasi model ekonometrika, 4 pengumpulan data, 5 estimasi parameter, 6 pengujian hipotesis, 7 peramalan atau prediksi, 8 menggunakan model untuk rumusan kebijakan. Kira demikian pokok yang sudah kita bahas dalam pertemuan kedua ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang analisis regresi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.